Saudara-saudara, akhir-akhir ini kita pasti sering mendengar kata jubilium. Apa itu jubilium? Bahkan agentur perjalanan rohani ke Vatikan juga menjadikannya sebagai kesempatan istimewa sebagai ziarah jubilium. Karena mereka menawarkan berziarah melalui pintu suci dan ini kesempatan langka karena hanya dibuka 25 tahun sekali. Berkat khusus juga diberikan di tahun jubilium ini. Lalu, apa itu jubilium dan mengapa ini istimewa bagi Gereja Katolik? Khususnya bagi paroki Hati Kudus Yesus Tegal, mengapa ini spesial? Kata jubilium ini berasal dari kata yobel bahasa Ibrani. Yobel sebenarnya adalah alat musik tiup dari tanduk domba jantan. Yobel ini ditiup seperti sangkakala menjadi pertanda dimulainya tahun Yobel dalam tradisi Yahudi. Tahun Yobel adalah tahun ke-50 pembebasan bangsa Israel dari perbudakan Mesir oleh Tuhan Allah. Tahun Yobel ini dikisahkan di dalam kitab Imamat bab 25. Anda bisa membaca Imamat bab 25 ini tentang bagaimana orang Israel harus hidup di tahun Yobel. Intinya adalah kemurahan hati, di mana orang Israel diajak untuk memberi kesejahteraan kepada sesamanya. Di sana dikisahkan tentang bagaimana penebusan tanah, bagaimana penebusan rumah, dan bagaimana memperlakukan orang miskin. Khususnya di Imamat 25 ayat 8-13, di situ dinyatakan tentang tahun Yobel. Selanjutnya, engkau harus menghitung 7 tahun sabat, yakni 7 kali 7 tahun. Sehingga masa 7 tahun sabat itu sama dengan 49 tahun. Lalu engkau harus memperdengarkan bunyi sangkakala di mana-mana dalam bulan yang ke-7 pada tanggal 10 bulan itu, pada hari raya pendamaian. Kamu harus menguduskan tahun yang ke-50 dan memaklumkan kebebasan di negeri itu bagi segenap penduduknya. Itu harus menjadi tahun Yobel bagimu. Dan kamu harus masing-masing pulang ke tanah miliknya dan kepada kaumnya. Tahun yang ke-50 itu harus menjadi tahun Yobel bagimu. Karena tahun itu adalah tahun Yobel, haruslah itu kudus bagimu. Tuhan menyatakan tahun Yobel kepada bangsa Israel untuk menyatakan kemurahan hati yang harus mereka lakukan sebagaimana Tuhan Allah murah hati dengan membebaskan mereka dari tanah Mesir. Allah meminta setiap orang membantu kesejahteraan orang lain, membangun kesejahteraan bersama dengan cara memberikan kemurahan hati. Masing-masing memberikan kemurahan hati. Semua budak atau tawanan minta supaya dibebaskan. Hutang-hutang dibebaskan atau dihapuskan. Orang yang terpaksa menjual dan kehilangan tanah serta rumahnya diberi kesempatan untuk memilikinya lagi dengan kemurahan hati yang diberikan oleh sesamanya dalam ketentuan tahun Yobel. Orang Israel diminta untuk memiliki semangat murah hati seperti kemurahan Allah yang membebaskan bangsa Israel dari perbudakan Mesir. Jadi, tahun Yobel menjadi hari raya besar bagi bangsa Israel. Tahun Yobel menjadi tahun ucapan syukur bangsa Israel, ditandai dengan meniup Yobel, yaitu trompet yang terbuat dari tanduk domba jantan itu. Mereka bergembira atas segala kemurahan yang mereka terima dari Allah. Lalu pertanyaannya sekarang, bagaimana iman Katolik memaknai tahun Yobel yang dulu dirayakan oleh bangsa Israel? Apakah sejak gereja awal tahun Yobel dirayakan oleh gereja Katolik? Dan kalau dirayakan, seperti apa bentuknya?